Kita lihat spesifik Pak Mirdal, ini ada beras yang memberikan andil terbesar dalam inflasi Februari begitu ya. Pada Februari mengalami inflasi 5,32% dengan andil 0,21%. Bagaimana dampak perubahan harga bahan pangan terhadap inflasi secara keseluruhan? Apakah memang pemerintah ini sudah memiliki strategi khusus untuk mengatasi potensi tekanan dari sektor ini, Pak Mirdal? Ya, kalau kita lihat dari kontribusi harga pangan ini cukup wajar ya, karena apa yang terjadi di sini tidak juga berlaku secara global juga, karena kalau kita lihat juga dari beberapa negara tetangga juga kelihatannya juga ada beberapa negara yang bukan statusnya adalah produsen pangan juga mengalami kondisi yang serupa ya, inflasi pangannya mengalami kenaikan. Jadi itu cukup wajar ya, dan kita lihat dari sisi pemerintah juga upayanya sudah sangat baik karena memang mereka juga memiliki beberapa program yang kelihatannya mendukung upaya supaya masyarakat tetap bisa mengkonsumsi barang-barang pangan, terutama pangan primer seperti beras, dan pemerintah juga sudah berkomitmen untuk melakukan pembagian beras bagi masyarakat miskin hingga periode bulan Juni nanti, sepanjang periode Januari sampai Juni. Lalu juga pemerintah juga memberikan bantuan tunai sebesar Rp200.000 yang dimulai dari periode bulan November sampai periode bulan Maret ini. Jadi kelihatannya ini juga sudah dilakukan langkah optimal dari pemerintah, dan pemerintah juga terus melakukan operasi pasar, melakukan intervensi pasar, menambah supply, dan di sisi yang lain juga mereka juga sudah sangat optimal dalam melakukan program impor beras. Sementara dari sisi BI juga kalau kita lihat juga mereka juga sangat concern ya terkait dengan langkah untuk menjaga stabilisasi imported inflation, terutama terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah, karena nilai tukar rupiah ini krusial. Karena dari sisi nilai tukar rupiah ini diharapkan juga kita bisa mendapatkan barang impor yang relatif terjangkau, terutama untuk impor pangan. Jadi koordinasi dari sisi fiskal dan moneter sudah sangat baik ya, apalagi juga kalau kita lihat juga untuk suplai pasokan harga pangan juga kelihatannya akan terus dijaga, baik itu dari sisi pemerintah maupun BI. Jadi kalau kita lihat langkahnya sudah cukup baik, dan kabar baiknya nanti pada periode kemungkinan bulan ini sampai nanti periode bulan Mei mungkin akan ada masa panen raya, sehingga problematika terkait dengan suplai pangan domestik kita harapkan secara berangsur bisa teratasi pada periode hingga periode nanti untuk periode bulan sekitar Mei. Baik Pak Mirdal, dari kebijakan pemerintah begitu ya, dari menstabilkan stok dan harga beras, apakah ini sudah berjalan efektif dari yang tadi Anda katakan dibagikannya ke 22 juta keluarga bantuan untuk keluarga berpenghasilan rendah? Apakah ini sudah efektif? Kalau saya lihat sih sudah cukup efektif ya, walaupun memang kenyataannya kalau kita lihat dari beberapa media ataupun juga pantauan ada beberapa antrian terkait dengan di beberapa wilayah ya untuk antrian pembelian beras ataupun juga pembelian barang pangan. Tapi yang paling utama kalau kita lihat suplainya di beberapa kota yang memiliki populasi besar ini sudah tercukupi, dan kelihatannya juga sudah berjalan dengan baik ya. Jadi kemungkinan PR-nya nanti adalah menjaga suplai pangan yang lain. Selain beras juga nanti menjelang bulan Ramadan juga kelihatannya krusial juga untuk menjaga suplai pangan yang lain seperti daging ayam, telur ayam, cabai merah, ataupun juga bawang. Karena komoditas-komoditas ini merupakan komoditas tradisional yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, terutama pada periode peak season, pada periode bulan puasa dan juga nanti bulan Lebaran. Baik Pak Mirdal, artinya kalau misalkan pemerintah tidak ada kebijakan-kebijakan atau bantuan-bantuan, apakah inflasi akan semakin parah? Kalau kita lihat memang untuk suplai pangan ini kan karena dari sisi suplai globalnya pun juga relatif menurun ya, akan ada faktor geopolitik dan juga faktor yang lain. Kalau kita lihat dengan berbagai program pemerintah, saya rasa ini langkahnya sudah sangat baik ya, dan memang cukup menolong juga dari sisi inflasi, karena kalau kita lihat dari sisi inflasi juga masih sangat rendah, masih di bawah level 3%, dan ini juga langkah baik yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tentu dampaknya juga kalau kita lihat bisa lebih tinggi dari dampak dari sisi inflasinya, dan yang paling utama juga kestabilan dari sisi konsumsi pangan juga ini bisa terganggu. Kalau itu terjadi ya tentu ini juga akan mengganggu produktivitas nasional. Jadi langkah yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat tepat sekali. Baik Pak Mirdal, kalau menurut Anda bantuan-bantuan pemerintah cukup efektif, kenapa dalam 38 provinsi memang realisasinya belum merata begitu ya? Artinya baru sedikit sekali dari keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia. Ya, tentunya kalau kita lihat dari segi provinsi, memang di provinsi Indonesia dari keseluruhan 38 itu kan ada provinsi-provinsi yang memang memiliki populasi besar, dan itu kalau kita lihat populasi besar tersebut
memiliki kecenderungan konsumsi yang relatif tinggi untuk kebutuhan dari sisi pangan. Sementara kalau kita lihat dari provinsi-provinsi lain yang populasinya relatif sedikit dan kebetulan juga provinsi-provinsi tersebut biasanya merupakan provinsi yang menjadi sentra produktivitas pangan. Seperti contohnya di provinsi di wilayah Sulawesi yang kalau kita lihat seperti Sulselbar ataupun juga provinsi di Gorontalo ini memiliki produktivitas yang tinggi terkait dengan tani, lalu juga di wilayah Sumatera juga kalau kita lihat di wilayah Sumatera Barat ini juga produktivitasnya cukup tinggi juga. Jadi kelihatannya daerah-daerah ini akan menjadi penopang ya untuk menyalurkan distribusi terkait dengan pangan nasional. Jadi kalaupun ada kenapa di beberapa wilayah penyalurannya agak tersendat, tapi kalau kita lihat secara umum sih relatif baik ya karena untuk saat ini pun juga kita bisa lihat dari sisi inflasi juga masih relatif manajeble, inflasi kita juga masih secara month on month kurang dari 0,4% ya, ini juga relatif rendah. Jadi kalau kita lihat langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya sudah cukup berhasil, walaupun memang dengan posisi geografis Indonesia yang begitu luas dan di sisi yang lain juga di beberapa wilayah tertentu terutama di wilayah Jawa populasinya relatif padat ya, jadi cukup wajar kalau terjadi misalkan ada antrian ataupun juga ada distribusi yang kurang lancar.